Bapak yang disuruh malaikatnya itu yang menyelamatkan anak saya. Bulan masih bersinar dengan cantiknya di langit yang berselimutkan awan. Namun jauh sebelum waktu subuh tiba, Tini sudah terbangun dan sibuk beraktivitas di dapur sederhananya. Tini menyiapkan secangkir kopi panas untuk Koko, suami tercintanya. Jika pukul 3 dini hari saya masih terlelap tidur, kali ini bersama Pak Koko saya bersiap menjemput Fajar mencari rizki demi sesuap nasi. Bapak adalah seorang pencari pepetek. Entah seperti apa pepetek itu. Namanya saja baru kali ini saya dengar. Tapi Bapak bilang pepetek adalah ikan kecil sejenis ikan teri yang banyak terdapat di Waduk Cirata, yang berada tak jauh dari rumah Bapak di Kampung Tegal Tengah, Ciranjang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Untuk menuju lokasi, kami harus menumpang perahu milik bos pemilik bagang alias tempat menempatkan jaring untuk mengambil pepetek. Dalam ayunan perahu menyusuri sepanjang Waduk Cirata, hanya ada satu yang terlintas di benak saya. Ya Allah ya Rob, ternyata masih ada segelintir orang yang harus bersusah payah menuju tempatnya mencari nafkah. Sementara di ibu kota dengan mudah saya bisa mengemudikan kendaraan pribadi untuk menuju ke kantor. Jarak bagang dengan bibir waduk memang tidak terlalu jauh, tapi bukan itu yang membuat saya khawatir. Tapi terlebih pada bagang yang hanya ditopang bambu-bambu kecil. Jika saja tidak hati-hati, saya bisa terpeleset. Bismillah. Sebelum memulai menjaring, Bapak terlebih dahulu mengangkat jaring yang sudah disimpan sehari sebelumnya untuk dilihat apa ada ikan pepetek yang berhasil ditangkap. Si Bapak ini ngambil ikannya ini di bagang kayak gini, dan ini ternyata memang udah ada jaringnya di bawahnya dan harus ditarik kayak gini ya Pak ya? Berat banget ya Pak ya? Berapa kilo nih Pak kira-kira Pak? Sekitar 60-an lah. 60 kilo. Datang jauh-jauh gak bantu Bapak rasanya gak afdol. Kini giliran saya untuk nyobain angkat jaringnya. Ya ampun, boro-boro bisa saya angkat. Yang ada saya malah buat jaring yang terangkat tertarik kembali ke dalam air. Meski usia Bapak nggak muda lagi, 57 tahun, tapi tangan Bapak masih cekatan memutar tuas mengangkat jaring. Dan 1, 2, 3, ya akhirnya jaring berhasil diangkat. Ini semua ikannya ini udah kekumpul di sini dari jaring yang tadi Bapak angkat. Nah, bentuk ikannya itu kecil-kecil banget, sebenarnya nggak kelihatan. Nah, biasanya dapat berapa kilo nih Pak? Ya, kalau Sekali ngangkat jaring? Sekali ngangkat kalau bagus 10 kilo dapat. Oh, tapi ini kecil ya Pak, dikit Ya, kayaknya. sekarang ini cuacanya begini, Oh gitu. dapatannya juga kurang. Lagi-lagi himpitan ekonomi memaksa Bapak untuk bekerja sekeras ini. Sementara mencari pekerjaan lain rasanya nggak mungkin buat Bapak. Karena Bapak sama sekali tidak pernah mengenyam bangku sekolah. Tapi meski Bapak hanya mengandalkan tenaga demi menjemput rupiah yang tidak seberapa ini, Bapak ingin anak-anaknya tidak mengalami nasib yang sama sepertinya. Ia ingin anaknya tidak putus sekolah. Ya, kalau cita-cita mah begitu saya. Semua juga, semua anak ingin berhasil, ingin ke sekolahin yang apa namanya, sampai perguruan lah, perguruan tinggi. Kini saatnya kami membawa semua ikan yang berhasil kami ambil ke pengepul. Tapi setelah ditimbang, ternyata hasilnya tidak sebanding dengan perjuangan mengambil pepeteknya. Hanya kurang dari 10 kg ikan. Ini saja masih harus dibagi dua dengan yang punya bagang. Tadi udah perjalanan jauh, panjang pakai perahu, serem banget. Hampir mau kepleset tadi kita ya Pak ya? Iya. Hasilnya cuma dapat 12.500 aja.
Meski rupiah yang dikantongi Bapak tidak seberapa, tapi Bapak tetap bersyukur. Paling tidak uang ini masih sangat berharga untuk dibelikan beras buat makan keluarganya hari ini. Fajar mulai menampakkan sinarnya di ufuk timur. Buat tambah-tambah pendapatan, Bapak juga mencari tutut. Ya, tutut-tutut ini nantinya untuk dijual kepada pemancing yang berderet di sepanjang bibir Waduk Cirata ini. Meskipun hanya dijual Rp5.000 satu kantong kresek besar, kata Bapak lumayan uangnya bisa buat beli lauk. Iya, bocah mungil inilah yang juga menjadi alasan Bapak membanting tulang tak kenal lelah. Nega anak bungsu Bapak sakit sejak umur 1 bulan. Tidak seperti kebanyakan balita lain yang berumur 2 tahun, Nega sama sekali belum bisa berjalan. Tulang belulang yang menopang badannya seperti tidak berfungsi dengan baik. Kalau nangis itu dia kayak orang susah gerak. Kalau ke rumah sakit sih belum, tapi yang dibawa ke anti terapi itu udah 3 kali. Jangankan membawa Nega ke rumah sakit, untuk makan sehari-hari saja tidaklah cukup. Tapi Bapak tidak pernah menyerah. Meski harus melawan lelah dan menerobos dinginnya hawa waduk yang menggerogoti tulang, Bapak tetap menjalani hari-harinya menjemput Fajar sebagai seorang pencari pepeteh. Dari seorang bapak bernama Koko, saya belajar arti tidak putus asa. Saya belajar bagaimana kasih orang tua pada anak melebihi apapun. Ya Allah, hamba hanya bisa berdoa padamu ya Rob. Semoga suatu saat nanti Bapak bisa melihat Nega bisa kembali berjalan seperti anak normal lainnya. Ya, dari Yang Maha Kuasa. Nanti siapa yang suruh malaikatnya itu yang menyelamatkan anak saya. Rizky Monarsi, Yusuf Darrohman, Cianjur, Jawa Barat.